Bukan tempatnya lagi bagi mereka yang sudah harusnya menikmati hidupnya karena umurnya sudah 60 tahun, bukan untuk mencari uang. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Advokat sebagai penegak hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan hukum yang baik di dalam penegakannya sekaligus mewujudkan keadilan di seluruh rimba hukum dan kita berbangsa bernegara di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu maka tentang seseorang yang dapat diangkat sebagai advokat diatur secara rigid di dalam Undang-Undang Advokat. Antara lain, dia haruslah seorang sarjana hukum, umur minimalnya 25 tahun, warga negara Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, tidak berstatus sebagai polisi ataupun tentara nasional Republik Indonesia, dan lain-lain. Yang paling utama adalah kita harus mengerti bahwa menjadi seorang advokat memiliki misi yang sangat suci, misi yang sangat mulia. Oleh karena itu, ketika seseorang diangkat sebagai advokat, dia harus bersumpah untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Maka di dalam prakteknya, tugas utama daripada seorang advokat adalah melakukan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan hanya sekedar hadir di pengadilan membela kasus pidana, kasus perdata, kasus tata negara, dan lain sebagainya. Bukan itu. Oleh karena itu, maka dibutuhkan figur-figur kritis daripada seorang advokat untuk dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Antara lain untuk memperjuangkan agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pendidikan, agar setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali bisa mendapatkan pengobatan ketika mereka sakit, agar semua warga negara Indonesia bisa memiliki rumah di ruang Indonesia ini, bisa memiliki pendidikan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan dasar manusia merupakan tugas pokok advokat untuk memperjuangkannya. Yang menjadi masalah adalah undang-undang ini tidak mengatur tentang batas maksimal umur seseorang boleh menjadi advokat. Oleh karena itu banyak sekali oknum-oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, oknum pegawai BUMD, BUMN, dan pegawai lainnya yang setelah mereka pensiun, mereka karena sudah memiliki status sarjana hukum, kemudian bekerja kembali menjadi seorang advokat. Padahal advokat ini adalah dedikasi luhur. Karena apa? Ketika Anda berpraktek memperjuangkan seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia, maka kemudian setelah jangka waktu 20 tahun, advokat yang benar-benar hebat akan dapat diangkat menjadi hakim di Mahkamah Agung, dapat diangkat menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, karena mereka akan memperjuangkan hak-hak rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan tempatnya lagi bagi mereka yang sudah harusnya menikmati hidupnya karena umurnya sudah 60 tahun untuk masuk ikut berpartisipasi di sini. Karena tugas daripada seorang advokat begitu berat. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari nama besar, tetapi untuk memperjuangkan agar rakyat mendapatkan haknya dari pemerintah, dari negara, sesuai dengan perintah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Rumah Pancasila memohon kepada DPR RI, kepada Presiden, tolong Undang-Undang Advokat ini dirubah, diberikan batas maksimal 30 tahun seseorang boleh menjadi advokat. Sehingga apa? Sehingga kesejahteraan, sehingga keadilan dapat diwujudkan oleh insan-insan yang masih kritis, yang masih berani, yang masih memiliki kemampuan untuk berjuang bagi penegakan hukum dan keadilan di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.